Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BDR Belajar dari Rumah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, BDR kali ini akan membahas tentang Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita simak mudah kita serap dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil. Baiklah, mari kita simak pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 2 Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.3. Hari ini kita akan membahas cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tetap bertahan hidup. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya pada pohon kaktus. Karena kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Biasanya akar panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya seperti pohon kurma, lidah buaya, dan cocor bebek. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contohnya seperti tumbuhan bakau. Ada jenis bakau yang memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen, dan juga yang memiliki akar tunjang untuk menopang dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal, permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contohnya seperti teratai. Tumbuhan ini memiliki daun yang lebar dan berfungsi untuk mempercepat penguapan dan juga agar ngapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Yang kedua, eceng gondok. Memiliki pangkal tangkai daun berongga untuk mengapung di permukaan air, akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Contohnya seperti begonia dan juga
tumbuhan paku. Penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya seperti kantong semar dan juga tanaman Venus. Tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Yang kedua, kita akan bahas penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, adaptasi juga membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga sehingga membantu penyerbukan. Bunga mawar melati dan anggrek memiliki mahkota bunga berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dandelion memiliki benih yang sekaligus buahnya dengan struktur tambahan seperti serabut halus agar mudah terbawa angin. Jika benih jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, kita akan membahas cara tumbuhan melindungi diri. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, memiliki duri, seperti hanya bunga mawar, salak, dan durian. Contoh lainnya seperti bougainville, rotan, kaktus, dan putri malu. Memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh. Misalnya pada tumbuhan bambu, jagung, dan juga tebu. Yang selanjutnya memiliki daun yang tajam. Contohnya di sini, misalnya pada nanas, lidah buaya, bahkan kaktus. Menghasilkan getah, misalnya pada pohon pepaya, karet, dan juga nangka. Tumbuhan ini dapat menghasilkan getah jika tergores dan dapat menempel pada tubuh pemangsa sehingga sulit bergerak. Yang terakhir, bisa menghasilkan racun, misal pada tumbuhan jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang mematikan bagi pemangsa yang memakannya, sedangkan kecubung jika dikonsumsi dapat mengakibatkan mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan juga halusinasi. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Secara umum, tujuannya untuk mempertahankan hidup. Namun ada juga penyesuaian diri hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Dan ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah struktur gigi. Struktur gigi hewan karnivora atau pemakan daging tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Pada hewan omnivora atau pemakan keduanya tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Dan pada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan tersusun atas gigi seri dan geraham. Yang kedua adalah bentuk paruh. Misalnya paruh burung elang yang kokoh, runcing, dan tajam.
Seperti pada hewan pelikan memiliki paruh yang panjang dan berkantong. Dan burung pelatuk memiliki paruh yang runcing dan panjang. Yang ketiga yaitu bentuk kaki. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Misalnya, kaki burung elang sangat kokoh dan berkuku tajam. Pada burung pelikan memiliki kaki yang berselaput. Yang keempat, bentuk mulut. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu pada kupu-kupu yaitu mulut penghisap. Pada nyamuk yaitu mulut penusuk dan juga penghisap. Pada lalat dan lebah yaitu mulut penjilat. Pada belalang yaitu mulut penggigit dan juga pada semut. Yang kelima, lidah yang panjang dan lengket. Beberapa hewan yang memiliki seperti halnya lidah yang panjang dan lengket seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contohnya yang pertama, unta. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir, dan punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi, dan juga memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Yang kedua, beruang kutub. Hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu kutub. Beruang kutub memiliki ciri khusus, yaitu memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Lumba-lumba dan paus. Mereka memiliki kesamaan, yaitu merupakan hewan mamalia yang hidup di laut dan bernapas menggunakan paru-paru. Untuk menghirup oksigen, mereka harus muncul ke permukaan. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa diantaranya: 1. Cecak dan tokek memiliki telapak kaki berperekat sehingga dapat menyerap di dinding dan memiliki kemampuan autototomi atau memutus ekor. 2. Bunglon memiliki kemampuan mimikri atau mengubah warna. Ketiga, walang sangit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. 4. Landak memiliki rambut seperti duri. Kalajengking memiliki sengat beracun. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam. Ikan buntal memiliki kemampuan mengembungkan tubuhnya dan tubuh memiliki duri-duri yang beracun. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras dan dapat menggulung diri. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya dan dagingnya sering dimanfaatkan oleh manusia untuk penyembuhan luka luar. Tumbuhan bakau memiliki akar yang berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitarnya menjadi tempat hidup hewan laut seperti ikan dan udang. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan.
Cacing tanah menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing membuat tanah berpori yang mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman menjadi subur. Domba memiliki rambut yang tebal dan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol untuk dijadikan pakaian hangat. Kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, pelestarian tumbuhan agar tidak punah, seperti bunga Rafflesia dan juga bunga cendana. Menetapkan atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan langka. Mencari informasi untuk dipelajari dan tidak boleh merusaknya beserta lingkungan hidupnya. Mengurangi penggunaan tumbuhan tersebut seperti cendana yang digunakan sebagai bahan baku parfum. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Seperti penangkaran di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya pada Taman Nasional Way, Kambas di Lampung, dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.